Ya, dari bulan lalu sampai sekarang, kerjaan gue cuma bikin game ini. Mulai dari bikin map kayak gini, sampai bikin ayam yang bisa gerak sendiri. Ya, developer memang gak kenal kehidupan sosial. Tentu aja, sebelum bikin game baru, gue perlu mikirin dulu idenya mau buat game kayak apa. Apakah gue mau bikin game brain rot, survival, atau RNG? Terus gue mikir, kalau game brain rot, kayaknya terlalu banyak sudah game brain rot. Jadi kami mikirnya untuk buat game survival aja. Bentar. Kayaknya judulnya tadi bukan survival. Jadi gini, awalnya itu gue dan temen gue itu mikirnya mau buat game survival. Gamenya itu bakalan terinspirasi dari game Subnautica 2 yang lagi ramai. Yang mana kita bakalan bisa nge-explore di bawah laut gitu. Tapi setelah kami pikirin untuk buat fitur-fiturnya, kayaknya gak mungkin bisa dibuat dengan 2 orang. Dan parahnya lagi kami itu developer pemula, bukan developer jago. Jadi kami kembali ke genre awal kami, yaitu simulator. Yang harusnya lebih mudah dibuat dari game survival. Oke, tapi sebelum itu kami pikir dulu, simulator apa yang belum ada di Roblox. Dan kami langsung kepikiran satu hal, yaitu simulator berternak ayam. Dan pas gue cari tahu dengan temen gue, ternyata masih dikit banget game simulator ternak ayam. Jadinya kami mutusin untuk buat simulator ternak ayam kami sendiri. Tapi kalau cuma ternak ayam doang, kayaknya ntar malah mirip game Tycoon. Jadinya kami cari inspirasi dari game sebelah, yang tentu aja sesepuh dari game simulator, yaitu Beeswarm Simulator. Dan karena kami berdua itu player Beeswarm, dan gak tahu kenapa ini game seru dan entah gimana, playernya masih rame dari dulu. Jadinya kami mau bikin game kami lebih mirip ke Beeswarm Simulator, yang mana nanti ayam-ayamnya punya skill tersendiri, bisa ngikutin player, dan bisa nyerang musuh, dan tentu aja bisa ngehasilin telur. Tapi gak hanya dapat inspirasi dari Beeswarm Simulator, gue juga dapat inspirasi dari game di luar Roblox, yaitu Slime Rancher. Yang dimana di game itu kita bisa nangkep slime pakai alat yang kayak vakum gitu. Dan karena menurut gue itu sangat menarik, jadinya gue bikin itu jadi equipment utama di game kami. Jadi untuk nangkep ayamnya itu nanti pakai vakum gitu. Nah, dari situ kami sudah mulai nangkep sebagian besar core idenya. Dan setelah itu, kami mulai kebanjiran ide-ide gila lain yang banyak banget, dan gak bisa gue sebutin. Mulai dari daily reward, daily mission, boss, hidden map, story, weather, shiny, mutasi, breeding, dan lain-lain. Yang akhirnya kami gak jadi buat semua itu. Bukan karena gak mampu, tapi menurut kami kayaknya kalau buat semuanya bisa-bisa rilisnya tahun depan. Jadinya kami mikir itu nanti aja untuk pas update gitu. Jadinya kami fokus dulu ke fitur utama kami, yaitu nangkep ayam, masukin kandang, dan bertelur. Ya, cuman itu aja. Tapi sebelum itu semua, tentu aja kami harus mulai dari... Pertama kami mikir dulu mau buat mapnya kayak gimana. Dan karena banyak yang bilang map gua di game sebelumnya itu kelihatan kayak Roblox old, jadinya kami mikir untuk ningkatin sedikit grafik dari game kami pakai fitur terrain di Roblox. Tapi sebelum kami mulai build map kami harus tahu dulu mapnya itu bentukannya kayak gimana. Dan gue kepikiran bentuk mapnya itu kayak mapnya Slime Rancher gitu, dibagi jadi beberapa biome gitu. Jadinya bakalan tipikal game explore gitu. Pertama-tama gue gambar dulu sketsa mapnya pakai AI, dan gue kepikiran untuk pakai Pulau Sulawesi untuk inspirasi bentuk mapnya, karena unik bentuknya. Hasilnya itu jadi kayak gini. Tapi pas gue coba lihat-lihat sama temen gue, kayaknya terlalu ribet. Jadinya gue bikin lagi sketsa yang lebih simple pakai tangan aja di paint. Hasilnya jadi kayak gini. Ya, inilah sketsa yang bakalan kami pakai untuk map di game kami. Oke, di sini gue lupa untuk record progress build dari mapnya. Tapi intinya kami berhasil buat mapnya kayak gini. Dan menurut gue untuk awal-awal mapnya sudah cukup oke. Dan di sini gue baru kepikiran sesuatu yang penting karena lihat komen di YouTube gue, yaitu optimasi game. Dan pas gue cek map gue, kayaknya HP kentang bakalan... Dan disitulah gue melihat seberapa berat game kami. Dan setelah gue analisa seharian, ternyata yang bikin game kami berat itu terrain Roblox itu sendiri. Makanya kalau kalian lihat game-game gunung itu kadang lumayan berat di HP kentang. Jadi gimana dong gue akalin mapnya biar gak berat dan bisa di-explore. Idenya gue sih bikin map kayak Slime RNG gitu, yang bukan pakai part Roblox, yang kayaknya dibuat di Blender. Tapi untuk sekarang kayaknya map ini beneran bakalan nggak bisa dipakai dan bakalan gue buat ulang map baru untuk game kali ini. Yang mungkin grafiknya bisa lebih turun atau bahkan lebih bagus. Nggak tahu, gue belum coba. Jadi skip dulu masalah building mapnya dan langsung aja kita lanjut ke... Ya, ini aplikasi yang buat gue menderita pas bikin game horror. Oke, langsung aja kami buat model ayam pertama kami dan jadilah model ayamnya.
Nah, kami buat simple aja sih, karena cukup oke juga sudah di mata kami. Langsung aja kami ekspor ke Roblox, dan ya, jadi. Enggak. Gue bercanda doang, nggak sesimpel itu. Pertama, kami sama sekali nggak tahu cara buat model itu gimana. Karena waktu buat game horror, kami langsung skip ke bagian sculpting. Jadinya kami harus belajar dulu satu-satu cara buat model ayamnya itu gimana. Lalu pas mau kami ekspor, tentu aja ada 1000 masalah yang muncul. Kayak kagak ada warna lah, bentuknya beda lah, ukurannya jadi titan, badannya kebalik, ya gitu-gitulah. Singkat cerita, kami berhasil ekspor ke studio. Cuman ada satu masalah yang paling penting, modelnya kagak ada animasi. Masa game kami ayamnya kayak patung jalannya? Kan nggak mungkin. Jadinya kami cari tahu cara bikin animasi ke model yang bentuknya bukan manusia. Dan pas gue cari tahu, ternyata kita harus kasih tulangnya manual di Blender lagi. Singkat cerita lagi, intinya kami berhasil masang tulangnya dengan segala masalah yang terjadi. Tapi tetap aja, ada masalah lain, kayak gimana buat animasinya. Dan biasanya gue buat animasi itu di Roblox Studio, dan gue kira itu cuma bisa untuk animasiin karakter Roblox saja. Jadinya gue malah belajar lagi cara buat animasi di Blender, dan tentu aja bisa berjalan dengan cukup lancar. Sampai pas gue mau coba ekspor animasinya ke Roblox, ya masalahnya banyak di sini. Dan masalah yang paling besar itu tulang tengahnya nggak mau gerak pas diekspor. Lalu dari situ barulah gue cari tahu gimana benerin masalahnya. Dan disitulah gue baru nyadar ternyata gue bisa animasiin dari Roblox Studio. Jadi ngapain gue harus belajar animasi lagi di Blender? Oke, untungnya gue nyadar cepet dan coba perbaikin masalah tadi. Ternyata masalahnya itu cuma ada di tulangnya, dimana tulang utama di Roblox itu memang nggak bisa digerakin atau dianimasiin, karena sebagai acuan Roblox untuk posisi modelnya gitu. Benerinnya gampang, cuma nambahin satu tulang baru. Oke, karena menurut kami ini kayak masih banyak banget yang harus dibikin, jadinya kami bagi tugas. Yang dimana dia bakalan modeling semua yang dibutuhin di game ini, plus animasiin, plus kasih VFX ke semua model yang dibuat di game ini. Dan gue bakalan ngurusin UI dan ngoding gamenya semuanya dari nol. Jadi gue langsung aja lanjut ke bagian gue, yaitu sesuai dengan ide kami di awal, gue coba dulu untuk buat ngoding hal yang paling simple, yaitu nge-spawn ayamnya ke game ini. Dan ya ternyata cukup gampang sih sebenarnya, walaupun sekarang modelnya kejang-kejang. Ini ngapa woi? Oke, di sini gue baru sadar seberapa susah sebenarnya game yang pengen kami buat. Sebenarnya untuk gerakin model gue sudah lumayan ngerti, karena sebelumnya gue pernah buat monster di game horror yang bisa gerak. Cuman masalahnya itu cuma satu monster, dan di game ini mungkin bisa ada 30 monster yang gerak random. Ya bukan monster sih, ayam maksud gue. Dan tentu aja gue sama sekali gak ada ide gimana buatnya. Jadi gue tanya-tanya dulu sama AI dan akhirnya gue nemuin solusinya. Yang dimana ayam gue itu sebenarnya nggak gerak, cuman dia teleport dengan sangat cepat per detik. Jadinya hampir gak kelihatan kalau itu teleport. Tapi tetap aja ada masalah karena ayam gue itu bodoh. Jadi dia bisa aja teleport nembus ke tembok gitu. Atau bukan cuma tembok bahkan, semua yang ada di depannya bisa ditembus. Jadinya gue pakai trik raycast atau semacam laser gitu untuk ayamnya ngedetect benda yang ada di map. Bahkan bukan cuma benda, tapi ketinggian mapnya juga bakalan bisa didetect. Ya sama aja sih kayak gue nambahin gravitasi manual ke ayamnya. Dan setelah segala bug yang terjadi, akhirnya ayam gue bisa gerak. Cuman gue baru nyadar, setelah puluhan ayam gue spawn ke game, beneran game gue kayak mau meledak. Jadi gue optimasiin dulu scriptnya sampai akhirnya cukup nyaman buat dimainin sekarang. Ya ini baru gerakin ayamnya aja sih, belum yang lain. Oke, mungkin sampai situ aja dulu video kali ini dan sampai jumpa di... A few moments later. Halo, gue dari masa depan dan ternyata memang gamenya seribet itu. Tapi bukan mustahil untuk diselesain. Kayak yang kalian lihat, gamenya masih dalam development dan mungkin beberapa minggu lagi baru bisa dirilis. Dan buat kalian yang pengen jadi tester, boleh pantengin terus Discord gue karena gue bakal ngasih kabar di sana kalau gamenya udah mau jadi. Dadah!